Seperti biasa, kembali lagi di channel Baca Horor. Di sini saya mau apa lagi ya? YouTube. Ya. Ini dia teman-teman. Ini live teman-teman. Kalau ini saya tadi, maaf ya, tadi saya lupa buka ya teman-teman. Nggak sengaja ketutup ya teman-teman. Jadi ini saya taruh di bawah dulu. Untuk library-nya ini. Ini teman-teman. Dari Gloria PCCJHR. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. I know it's the time for you. Sebentar ya, saya mau ambil sesuatu dulu. Pakai tripod saya. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Ini Bapak saya mau minta maaf dulu sama berada. Bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama merayakan Natal. Dipersilakan anak. Jadi saya mau minta maaf dulu sama ETS Perbini kalau saya nggak punya. Saya punya sih baju merah, tapi ya masalahnya karena ini merayakan Natal dan ini direkam, jadi yang mau gimana lagi gitu loh. Akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk merayakan Natal bersama-sama secara online. Mari kita pasang kamera dulu ya, sikap saat itu. Kita menyiapkan hati kita. Menyiapkan firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian cirap. Gila banget. Tidur. Kita tebak ini Ed Joshua Budi ya teman-teman. Segede itu nggak mungkin Edgar Mander teman-teman ya. Nanti bakalan, tadi saya udah minta maaf sama Edgar Budi juga. Pagi semuanya. Ini namanya apa ini? Bupati Anya Odading. Ayo, hidupin semua dulu kameranya. Sudah tahu kan ketentuannya? Ayo, gimana Samsul itu takai. Jangan mainin emoticon, ayo. Langsung minta buka kamera. Buka kamera. Gio, yang ayo loh. 3. Rumah. Semua, yang satu ini masih 2 orang belum nyala. Yo, ayo, nyalakan.
Gio, Gio, kamu mau zoom apa enggak? Ayo, nyalakan. Aduh, satu anak ini. Ayo loh, teman-temanmu sudah mau pelajaran loh. Ini kalau kamu enggak nyala, saya enggak mau pelajaran. Kamu udah nyasar. Ya udah, suka dibuka. Jangan bercanda ya, Rasul enggak suka bercanda. Ini lagi pelajaran. Ayo, langsung masa harus minta satu-satu ini. Cepat. Sing, ayo, nyalakan. Mau zoom apa enggak? Duh, kalau kamu enggak nyala. Dua. Kita fiksi Surya, kita dampakkan. Tuhan, Kau yang menciptakan. Tebakan saya salah teman-teman, bukan Gio Sukabudi. Video ini kan buat siapa ya? Itu saya bisa lihat FM berdiri di situ. Bisa lihat. Trik saya nggak ulang lagi dari awal, dari tunggu sini sini. Hanya Lah kok ora nggo sepatu? Ngene lho, aku mau isu iki budal sekolah kang sepatu warna ijo. Terus ale wingi aku bar nonton Persibaya lho. Ijo-ijo ngono lalu. Lah kok ora nggo gawe? Lah disita karo kerhanian. Lah ngopo disita? Jarene yen budal sekolah iki kudu nganggo sepatu warna ireng. Lah aku lalu lho iki bar nonton bonek sepatu warna ijo. Senenganmu antene bodoh. Sik, ini aku api takon awakmu. Wingi pas pelajaran langsung mana aku kok gak gelem ngrupno kamera. Aku males. Lah aku kok males. Senenganmu iki nek ngulang mama ngesuan. Sem. Sajane yo ora. Arek dhewe manut karo guru.
guru sing galak iki ora mungkin galak. Nek guru sing ora galak, samsaya ora galak. Ngono. Ya wis tak jajari. Sih, ngomong-ngomong persiapan Natal tahun itu wis tekan ndi? Kurang ono ya. Wah, ya aja ngono. Sanajan Natal tahun iki Natal pandemi, nanging awake dhewe kudu tansah nyiapno Natal supaya dadi becik. Iya iya. Kalau dene kado Natal gawe guru ya ta. Guru ya diweke kado Natal. Ya ta. Utawa kado Natal gawe papa mama, utawa gawe pelayan-pelayan Tuhan ing gereja. Ya wis mari tak pikir. Ya saya nyiapno persiapan Natal ya. Lama gue sih. Tak mulai. Aku rasane basket kok. Terus Senengi renang. Ya, pas saka sekolahan ya. iya. Kau lahirkan kerajaan. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Saya punya ayat nih. Manajemen pasal 1 ayat 21. Apa itu? Fx ditambah fx sama dengan fx kuadrat. Itu katanya Adventida YW. Itu saya buat Alkitab sendiri. Iya benar, Alkitab fisika. Ntar, saya mau taruh kamera dulu. Nih, tara. Saya mau taruh kamera dulu di sini. Tanya dulu. Seginilah. Saya nggak punya teman-teman, jadi saya juga nggak bisa ngedit syuting hari ini. Ini akhirnya tak tonton Dewi. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang dan nama derita karena kita, dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bisa fokus di sini. Saya mau coret-coret dulu. Ini kalian tahu ini terus pakai teks ya. Formatnya font 24. Jadi ini ATS Perbini teman-teman. Ini kalian fokus di sini saja. Kemudian saya save PDF. Sebelumnya
Ini saya clear dulu biar kalian nggak bingung. hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapat di dalam kehidupan, dan kala bukan hatiku bahagia. Nah, kali ini saudara Jenny merasa betul dengan keputusannya untuk pergi dari rumah. Itu dia kenakan sehingga tidak mungkin orang mengira dia anak itu. Tapi saudara 1 tahun berlalu. Ada penyakit yang kemudian menjangkit di dalam tubuh Jenny. Dan dengan heran saudara kemudian si bos itu berubah menjadi jahat. Dia kemudian ditelantarkan, bahkan diusir dari rumahnya. Dan akhirnya dia keluar di jalanan tanpa sepeser pun di kantongnya. Ya memang dia masih bisa melakukan beberapa trik di dalam semalam untuk apa? Untuk melayani pria-pria yang ada di kota Detroit pada waktu itu. Tetapi saudara, uang yang dia terima itu tidak cukup untuk menyewa rumah. Sebentar ya, saya mau ambil baterai cadangan dulu. Dia membayar beberapa hal yang dia butuhkan. Dan celakanya uang yang dia dapatkan dihabiskan untuk kebiasaan narkobanya. Saudara, ketika musim dingin tiba di daerah Detroit pada waktu itu, dia mendapati dirinya itu sedang tidur di sebuah lantai bagian depan sebuah mall. Nampaknya tidur. Jadi kalian bisa kembali lagi. Ini adalah kata yang salah. Karena seorang gadis remaja di malam hari di pusat kota Detroit itu tidak akan pernah bisa mengendurkan kewaspadaannya. Ratusan pria mengelilinginya dan itu membuatnya kesulitan dan bahkan sakit batuk yang dia derita itu semakin parah. Satu malam saudara, Jenny kemudian terbangun mendengar sebuah langkah kaki dan tiba-tiba saudara dia merasa gagal. Dia merasa seperti seorang gadis kecil yang tersesat di kota yang dingin dan menakutkan. Air matanya mulai mengalir. Dia merogoh kantongnya yang kosong dan ada bunyi suara dari perutnya yang menandai mudi-mudi kencang. Musim semi di Traverse City, kota asalnya. Ketika sejuta pohon ceri itu mekar dengan gambaran yang sangat indah. Rivernya melintasi pohon-pohon ceri yang sedang mekar itu dan mengejar. Jadi biar kalian nggak tahu ini live. Mekar itu dan mengejar bola tenis. Dalam hatinya dia berkata, Tuhan, ya, kenapa aku pergi? Rasa sakit yang menusuk di hatinya dan dingin yang menusuk tubuhnya. Lalu dia berpikir, anjingku di rumah mungkin makan lebih baik daripada saya sekarang. Guys,
Tangisannya kemudian semakin menjadi-jadi. Dan dalam sekejap, saudara, dia begitu ingin pulang. Singkat cerita, dia memberanikan diri untuk mencari sebuah telepon umum dan menelpon keluarganya. Pertama kali dia telepon, dia mendengar bunyi dering, dia tutup. Kedua kali dia angkat lagi, dia mendengar bunyi dering tapi tidak berani untuk berbicara, dia tutup untuk yang kedua kali. Tapi yang ketiga kali kemudian dia berani meninggalkan sebuah pesan. Ketika telepon itu mengatakan silahkan meninggalkan pesan. Dan Jenny berkata, ayah, ibu, ini aku. Jadi ini saya mute dulu ya. Aku mungkin akan pulang. Dan saya akan naik bus menuju pulang ke rumah. Bus ini akan tiba kira-kira tengah malam esok hari. Kalau kalian tidak ada di sana, maka saya rasa saya akan tetap ada di bus menuju ke Kanada. Butuh waktu sekitar 7 jam bagi Jenny untuk menanti bus dan perjalanan yang cukup lama dari kota Detroit ke Michigan di Traverse City. Tetapi selama perjalanan itu, saudara, Jenny kemudian menyadari kekurangan daripada rencananya itu. Bagaimana kalau orang tuanya itu sedang keluar kota dan melewatkan pesan telepon itu? Aduh, mungkin dia harusnya menunggu 1 hari lagi kalau bisa bicara langsung. Tapi kalaupun mereka ada di rumah, mungkin saja mereka sudah menganggap Jenny meninggal. Dia seharusnya memberi waktu untuk mengatasi keterkejutan daripada pesannya itu kepada orang tuanya. Oh, pikirannya itu diselimuti dengan kekhawatiran dan bahkan dia sedang mempersiapkan pidato untuk ayahnya ketika dia berjumpa dengan ayahnya. Dalam hati dia berkata-kata, ayah maafkan aku. Saya tahu saya salah, ini bukan salahmu, ini semua salahku. Ayah, bisakah engkau memaafkanku? Dia melatih kata itu, ucapan itu berulang kali selama perjalanan dari Detroit ke Traverse City. Dan akhirnya, saudara, singkat cerita, bus yang melaju dari Detroit ke Traverse City itu tiba. Ketika dia sampai di terminal kota Traverse City, co-driver dari bus itu mengumumkan dengan suara pelan melalui mikrofon. Traverse City, Michigan. Kalian punya 15 menit waktu di sini, lalu kami akan berangkat. 15 menit itu bukan waktu yang lama. Tapi Jenny kemudian mengambil sebuah cermin, dia menatap wajahnya, memperbaiki rambutnya, sambil dia berharap ada orang tuanya yang datang. Lalu dia memberanikan diri turun dari bus itu dan sontak dia kaget. Karena apa, saudara? Karena ada sekelompok orang banyak, kira-kira 40 lebih jumlahnya, yang berdiri dengan semua perlengkapan pesta yang mereka punya. Ada yang kemudian meniupkan trompet, ada yang membawa spanduk yang bertuliskan welcome home. Lalu dari kerumunan itu keluar seorang pria tua, berlari dengan kencang menghampiri Jenny. Jenny hanya berdiam diri, memandang pria yang berlari itu dengan berlinangan air mata. Jadi belum dia berkata-kata, pria ini memeluk dia dengan sangat erat. ini Pidato yang tadi dia siapkan, dia mulai katakan, ayah maafkan aku tahu. Belum selesai kemudian sang ayah menyela dan berbisik kepadanya. standar, yang juga sama aja.
Kami Karena nggak nggak punya bisa waktu untuk itu. alias Tidak ada waktu untuk say sorry. Ayo kita akan terlambat ke sebuah pesta. Sebuah pesta perjamuan yang sedang menunggumu di rumah. Malam itu tidak ada omelan yang terlontar. Tidak ada kata-kata celaan. guys, kita bisa Karena ada sekelompok orang banyak, kira-kira 40 lebih jumlahnya, yang berdiri dengan semua perlengkapan pesta yang mereka punya. Ada yang kemudian meniupkan trompet, Natal ada yang membawa spanduk kan coba yang bertuliskan welcome Januari home. Januari ya. Soalnya kan saya harus Lalu dari lengkap pakai kerumunan itu APD keluar apa seorang pria tua APD berlari dengan kencang menghampiri Jenny. harus lengkap pakai APD guys. Jenny hanya Ya berdiam ampun APD. diri, Terus memandang pria yang jaket saya berlari pun juga dengan harus berlinangan air ganti, mata. bukan jaket biasa ya. Belum dia berkata-kata, Mainkan pria yang jaket memeluk khas dia Mat. dengan sangat erat. Pidato yang tadi dia siapkan, dia mulai katakan, ayah maafkan aku tahu. Belum selesai Bukan cuma kemudian itu sang ayah doang. menyela dan berbisik kepadanya, nak, berhenti. Main jaket ya ada Kami lagi nggak punya waktu untuk itu. tangan Tidak ada biar waktu bersih. untuk say sorry. sarung tangan kain satu lapis. Ayo kita akan terlambat ke sebuah pesta. Sebuah pesta perjamuan yang sedang menunggumu di rumah. Cuma tahu plastik doang Malam itu tidak ada omelan dan yang terlontar. kacamata. Tidak ada kata-kata celaan. Juga udah pakai kacamata. Yang ada hanyalah sebuah kasih. Kasih yang tak terduga. Ini bukan sembarangan kacamata ya. Kasih kepada yang tidak layak. Bukan. Saudara, cerita ini merupakan sebuah kisah tentang seseorang yang dicintai sedemikian rupa. Yang sekalipun hidupnya telah mengecewakan orang yang mencintainya itu. Bahkan ketika dia tidak lagi memiliki harapan untuk dicintai. Dan saudara tahu, saya terpesona dengan bisikan sang ayah yang berkata, diam anakku, tidak ada waktu untuk itu. Tidak ada waktu untuk meminta maaf. Sebuah perjamuan pesta sedang menunggumu di rumah. Ini nomor. Cerita ini diadaptasi oleh Philip Yancey dari cerita tentang The Prodigal Son, anak yang hilang. Dan demikianlah kiranya hidup engkau dan saya. Hidup kita ini sungguh rusak. Kita ini rusak oleh dosa. Rasul Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan lupa dosa itu adalah maut. Tetapi puji syukur karena kita menerima kasih karunia dari Bapa melalui Yesus Kristus. Ada seorang penulis yang bernama Max Lucado. Dia berkata sebuah kalimat. Yohanes 3 ayat 20 dan 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita kerjakan sesungguhnya itu lahir. Karena apa? Karena Allah. Dan kalau kita menghidupi firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, itu artinya apa? Kita ada di dalam terang itu. Ini yang pertama. Kalau engkau dan saya sadar bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah unconditional love itu, maka biarlah hidupmu hari ini hidup di dalam terang Kristus. Kau mau berkata, Tuhan, aku tidak lagi mau jatuh di dalam dosa yang lama. Hari ini aku mau bertekad untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Saudara, jangan pikir kalau kita tinggal di rumah kemudian kita jauh dari dosa. Oh, banyak sekali godaan yang kemudian bisa mencengkram kita.
Mungkin dosa ketidakpedulian. Kita hanya sibuk dengan gadget kita tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di rumah kita. Atau mungkin kita kemudian mulai terhipnotis dengan gadget kita, lalu kita sering membuka situs-situs porno yang ada di sana, dan kita kemudian semakin terbiasa. Hari ini kalau engkau mendengar berita ini, saya ingin katakan ketika anugerah itu menjumpaimu, kau harus bertekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya mereka yang melakukan kebenaran, Dia ada di dalam terang. Lalu yang kedua, saudara, ketika anugerah itu menjumpaimu, maka yang perlu kamu lakukan adalah meneruskannya kepada orang lain. Max Lucado satu kali juga berkata demikian, the grace given give grace. Orang-orang yang menerima anugerah itu harus meneruskan anugerah itu. Bagaimana caranya kita memberi anugerah? Banyak orang memahami itu dengan apa? Dengan memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Ya, saya rasa itu juga bisa kita lakukan. Karena apa? When grace abounds, forgiveness grows. Ketika anugerah itu melimpah dalam hidupmu, pengampunan itu akan bertumbuh. Mungkin hari ini engkau punya keterlukaan dengan keluargamu, dengan saudaramu, dengan orang tuamu. Hari ini kalau engkau mendengar firman ini, anugerah yang sudah datang kepadamu itu harusnya menumbuhkan yang namanya pengampunan. Saya rasa Natal tahun ini menjadi momen di mana kita boleh duduk bersama dengan keluarga kita. Dan berkata, Tuhan, aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku, sebagaimana Engkau mengampuni aku. Tetapi bisa juga dengan cara yang lain. Saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang ibu yang sedang berbelanja bersama dengan anaknya di sebuah mall ketika bulan Desember. Sembari ibu ini kemudian bersama dengan anaknya memilih baju baru, tiba-tiba tatapan si ibu ini tertuju kepada seorang wanita, seorang remaja putri yang duduk di depan pintu mall pada bulan Desember dengan kedinginan. Lalu ibu ini kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, kamu pilih baju ya. Mama pengen ke sana sebentar." Dia pergi menjumpai kemudian remaja putri yang duduk di depan pintu mall itu, lalu dia berkata kepada remaja ini, "Son, are you okay?" Remaja putri itu berkata, "I'm fine." Ya seperti biasa kalau kita ditanya apa kabar, biasanya jawabannya adalah baik, sekalipun itu tidak baik. Tapi tiba-tiba air mata remaja putri itu mengalir. Dan dia berkata kepada ibu itu, "Saya nggak punya rumah lagi. Dari kecil saya keluar masuk panti asuhan dan nggak ada yang mau menerima saya. Beberapa hari yang lalu saya diusir oleh orang tua angkat saya karena mereka tidak lagi memiliki uang untuk membiayai hidupku. Sekarang saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya siapa-siapa." Singkat cerita, sang ibu kemudian mengajak anak ini masuk ke dalam mall. Lalu kemudian mengajaknya untuk makan bersama dengan anaknya yang tadi memilih baju. Setelah mereka makan, selesai makan, perutnya sudah hangat. Lalu dia pergi mengajak anak ini untuk memilih baju baru juga untuk dipakainya. Untuk menghangatkan badannya di musim dingin pada bulan Desember. The grace given, give grace. Orang yang sudah terima anugerah itu akan meneruskan anugerah itu. Adik-adikku yang kukasihi, kalau engkau dan saya bisa menikmati anugerah
dari Allah. Kau bisa dapat hidup yang kekal bersama dengan saya. Dan kau bisa merayakan Natal tahun ini. Ingatlah untuk apa? Hidup benar dan menjadi agen pembawa anugerah. Sebuah take home message menutup renungan pada pagi ini. Saya ingin berkata kepada saudara, jangan jadikan momen Natal menjadi momen yang egois. Berusahalah memperhatikan orang lain. Jangan jadikan momen Natal hanya melulu tentang menerima. Belajarlah untuk memberi kepada orang lain. Saya rasa ini momen yang tepat untuk kita mulai berpikir apa yang bisa kukerjakan untuk Allah dan sesamaku. Apa yang bisa aku lakukan di Natal tahun ini? Bukan hanya berpikir apa yang bisa ku terima, tapi apa yang bisa ku beri. Karena aku sudah menerima anugerah dari Tuhan. Selamat Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Gaming ya. Dan kasih Yesus yang unconditional itu boleh terus hidup di dalam hati dan hidup kalian. Dan kalian boleh meneruskannya kepada orang lain. Soalnya ini gara-gara kemarin yang Amin. upload. Mari kita tunduk kepala, gitu. kita berdoa. Kita bisa upload video secara Premiere. Nanti sama upload video juga. Video gaming. Oh Tuhan, di 2 terima level kasih. hide my task, teman-teman. Kalau kasih-Mu yang besar itu Bisa rekam lagi 43 sampai 60-nya telah akan memeluk kami, upload di hari Rabu. Sekarang di hari Rabu. merangkul kami, orang-orang yang tidak layak ini. Hari Rabu jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi udah Premiere. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mau melihat. Kalau di momen Natal ini kami boleh mengingat akan kasih-Mu yang besar itu, yang tanpa syarat. Kepada kami ini orang-orang yang tidak layak. Tapi sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau menerima kami kembali. Oh Tuhan, Gaming. biarlah kasih yang sudah ada di dalam hidup kami ini boleh kami bagikan juga kepada orang lain. The grace given and give grace. Orang yang sudah menerima anugerah akan meneruskan anugerah itu juga. Kami tidak ingin menjadikan Natal itu menjadi Natal yang egois. Tapi kami ingin belajar memberi. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mengundang kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah hidup kami boleh Engkau pakai untuk memberitakan kasih. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik, untuk keluarga mereka, untuk setiap guru. Biarlah mereka menjadi agen-agen pembawa anugerah Allah. Dan di masa pandemi ini, orang banyak boleh mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang sudah mengasihi kami yang tidak layak ini. Kami berdoa. Amin. Jadi ini kok ada lilin ini.
Ini guys, lagi Natal ya ampun, kok lagi Natal ini. Kok sepi-sepian ini. Sepi-sepian. Sepi banget ini. Enggak rame ya. Tunggu dulu. Sambil nunggu buka Google Doc dulu, tapi nanti. Jadi ini nanti di live stream. Jadi ini kalian sadar ada channel customization di Ronaldo Gaming. Ini gaming saya mau upload. Sebelum saya upload pusat, saya harus upload gaming dulu. Ini guys, saya X dulu. Kemudian saya dock ke atas, kemudian saya stop. Jadi teman-teman, kalau kalian mau, tunggu dulu ya. Di akunnya pakai punyanya pusat. Sini. Kalian pasti udah tahu channel pusat saya apa namanya. Kembali lagi ke sini, Google. Di sini ada dashboard channel saya. Ini latest comment. Jadi ini komen, help for review, yang sudah saya respon. Wow, nggak jelas. Mantul. Hate comment itu sudah hilang, sudah saya laporkan ke YouTube ya. Untuk hate comment, kalian jangan kasih hate comment ke saya. Saya bisa laporkan ke YouTube kalau kalian kasih hate comment. Ya. Jadi ini ada roti. Sebelum teguk pertama untuk kalian, sebelum teguk pertama,
porsi saja, beberapa porsi layar. Jadi ini saya sambil minum ya. Jadi ini lama-lamaan, meskipun Natalnya udah, saya tetap recording. Jadi sudah dulu ya. Soalnya nanti saya mau record lagi buat gaming dan juga pusat ini guys, videonya nanti saya upload ya.